Saudara-saudari kekasih dalam Kristus Yesus, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang mengarahkan hidup kita sepanjang hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan bagi kita di sepanjang hari ini diambil dari 2 Tesalonika 1 ayat 11. Begini dikatakan, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Saudara-saudariku yang kekasih, dalam hidup ini kita memerlukan teman, siapapun dia itu. Walaupun saat ini mungkin ada di antara kita yang single atau belum menikah saat ini, tetapi pastilah kita membutuhkan teman. Gak ada orang yang mau sendiri hidupnya. Karena teman itu kita butuhkan supaya ada yang mau mendengarkan kita. Teman untuk curhat, teman untuk bercanda, mungkin juga teman untuk mendoakan kita. Dalam konteks bacaan kita ini, hari ini, Paulus menunjukkan perhatiannya kepada jemaat di Tesalonika. Bahwa dia dan murid-muridnya yang lain itu memberi perhatian kepada jemaat di Tesalonika itu melalui doa mereka. Mereka mau mendoakan jemaat itu. Jadi ada teman yang mendoakan. Inisiatif daripada Paulus sendiri yang mau mendoakan jemaat itu. Itu sebabnya kalau kita lihat di WA group ataupun itu di Facebook, sering orang mengatakan, mohonlah doakan saya karena orang tua saya sakit, operasi dan sebagainya. Atau tolong doakan kuatkan saya karena ibu saya meninggal begini dan sebagainya. Tapi ada juga orang yang minta mendoakannya pada waktu sukacita. Supaya apa? Supaya bersama-sama kita mendoakan dan memohon kekuatan dari Tuhan itu sendiri. Nah, Paulus di sini adalah atas inisiatifnya mendoakan jemaat itu. Ini dapat dijadikan contoh bagi kita semuanya. Yang mendoakan jemaatnya bukan karena jemaatnya itu sakit saja, tetapi agar Tuhan dikatakan melayakkan jemaatnya tersebut dalam panggilan mereka masing-masing. Agar Tuhan memberikan kekuatan akan kehendak mereka di dalam kehendak Tuhan itu sendiri. Atau katakanlah agar jemaat itu senantiasa berbuat baik dan mengikuti kehendak Tuhan itu sendiri. Oh, dapatkah kita bayangkan saudaraku betapa indahnya persekutuan demikian? Ada orang yang mendoakan kita supaya kita berbuat baik. Ada orang yang mendoakan supaya kita dilayakkan oleh Tuhan. Ada orang yang mendoakan supaya kita memperoleh berkat dari Tuhan. Bila kita masing-masing mendoakan teman atau sesama teman kita atau jemaat kita atau orang Kristen lainnya agar mereka tetap berbuat baik, Tuhan akan memberi kekuatan dan melayakkan panggilannya. Kalau begitu, kalau mereka berbuat jahat bagaimana? Apakah kita terus hanya mendoakan mereka saja? Mendoakan supaya mereka berbuat jahat, berbuat baik? Kalau mereka berbuat jahat? Kalau mereka berbuat jahat silakan. Kita boleh menegur mereka. Kita boleh mengkritik mereka, tapi jangan melemahkan mereka. Kita boleh berkomentar, tetapi kita jangan bersungut-sungut terus atas komentar-komentar yang mau kita buat. Tetapi yang lebih baik lagi diajarkan Paulus pada hari ini adalah senantiasalah berdoa supaya Tuhan menganggap teman kita itu layak
dalam panggilannya, layak dalam pelayanannya. Itu artinya kita sebagai sesama Kristen sudah ikut memelihara dengan baik iman sesama kita itu. Iman teman kita itu. Inilah pesan hari ini saudaraku. Kita tingkatkan sedikit lagi cara beriman kita. Beriman di dunia modern ini. Tidak hanya mengatakan aku turut mendoakan kamu. Aku turut mendoakan supaya terjadi kesembuhan dan pemulihan. Atau bila sakit saja kita mau mendoakannya. Atau ucapan turut berduka cita. Ucapan turut bersuka cita dan lain sebagainya. Tetapi yang diinginkan dan yang diharapkan dari kita adalah ikut langsung mendoakan juga kebaikan sesama yang lain. Mendoakan kebaikan panggilan atau pekerjaannya. Jika ini kita lakukan, maka kita adalah orang yang berbahagia, yang dapat mengalirkan berkat serta kasih Tuhan itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau mengingatkan kami agar kami senantiasa berdoa juga untuk teman-teman kami, untuk jemaat kami, untuk sesama kami orang Kristen, agar Engkau melayakkan mereka dalam setiap panggilan masing-masing. Kami mendoakan mereka ya Tuhan, supaya Engkau memberikan kekuatan bagi mereka, agar mereka menyempurnakan pekerjaan Tuhan melalui kehidupan mereka masing-masing. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu membantu kami agar kekuatan Roh itu yang menggerakkan sesama kami yang lain untuk selalu mengarahkan pandangan kami dan langkah kami ke arah yang Engkau kehendaki itu. Supaya terjadilah Tuhan kedamaian, keharmonisan, kebaikan di dalam hidup kami ini. Kami berdoa ya Tuhan, sungguh-sungguh untuk warga jemaat-Mu ini. Agar Engkaulah ya Tuhan selalu membimbing mereka, menyertai mereka, memberikan apa yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah sumber dari segala kehidupan itu. Ketika mereka di dalam pergumulan, Engkau memberikan jalan keluar. Ketika mereka sedih, Engkau menghiburkan mereka. Ketika mereka bersuka cita, Engkau menyempurnakan sukacita mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau adalah Allah yang baik dan yang selalu memberikan kebaikan bagi kehidupan kami ini. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, marilah kita beraktivitas sepanjang hari ini. Dan jangan lupa mendoakan sahabatmu, temanmu, keluargamu, saudaramu, ataupun sesama yang lainnya. Horas, horas, horas. Yesus damai, hai Yesus berhala takutku, hai Yesus kau sifat halu asabe.